inspirasi bagaimana Uda Basko mencapai semua itu ya. Saya akan masuk ke rumah beliau. Udah Mas Rizal Koto, kita nyebutnya Basko. Kemarin aku ke Italia iri kali saya. Iya. Berapa minggu di Italia? Saya di Italia seminggu Bang, tapi totalnya semuanya 21 hari ke 7 negara. 7 negara. Jadi setelah pergi Ferrari, udah selesai. Itu diundang Ferrari? Diundang. Karena udah punya beberapa Ferrari. Beberapa Ferrari. Amanah orang tua yang ketiga itu kalau kita berski, jangan lupa Dunsana, jangan lupa Ama, dan jangan lupa kampung halaman. Jangan lupa Ama, keluarga lah. Keluarga ya, ya. Orang tua terutama ya. Habis jangan lupa Dunsana. Dunsana itu saudara-saudara. Saudara lah, dan jangan lupa kampung halaman. Nanti kita akan eksplor. Jadi di kampung halaman itulah makanya saya udah bangun mall. Yang pertama saya bangun tahun 94 sampai sekarang hanya satu-satunya mall di Padang. Grand Basko Mall kan. Grand Basko Mall. Ya, ada hotel di sampingnya, gabung sama hotel juga. Nah, insya Allah waktu dekat kita akan bangun lagi satu Bang. Ya, jadi teman-teman harus lihat Instagram beliau ya. Bas Rizal Koto, Basko. Wah, luar biasa. This is the real Sultan. Memang kalau lihat apa posting-postingnya di IG ya, memang beliau menunjukkan kemana, pakai apa, memang pantas. Walaupun saya bilang saya nggak tertarik dengan itunya. Yang saya tertarik bagaimana beliau mencapai itu. Dan beliau ini, dulu ayah ibu apa pekerjaan Anda ya? Ketika saya lahir, ibu tuh membantu rumah tangga orang. Pembantu rumah tangga, nyuci baju untuk orang ya? Oh, jadi gini, jadi ada di kampung satu di Padusunan namanya. Jadi bapak tuh, kalau saya cerita sedikit dari awal, mama itu dari kecil tuh udah yatim piatu. Mama? Oke. Nah, sedangkan abak saya itu dari kecil 4 bulan dari kandungan, bapaknya merantau ke Padang, itu tidak pernah kembali lagi. Itulah abak kerja di sawah orang. Buruh tani ya? Ya, buruh tani sawah. Yang kalau dia nyabik padi itu dulu kan padi itu diirik dengan kaki itu Bang. Iya. Abak kerja itu, amak di dapurnya. Yang masak orang kaya situlah. Nah, ketika dia panen padi ini, amak sibuk masak, amak lagi hamil. Nah, orang tuh kalau dulu tuh kan tempat padi itu kan ada tuh Bang yang tinggi itu Bang, Garut kalau di kampung tuh tinggi itu. Nah, abak lagi ke masjid, amak hamil, ndak kemana minta tolong, ndak mungkin ke majikan toh. Iya. Amak di dapur. Nah, lahirlah saya di atas tumpukan padi itu. Wow, nggak ada yang nolong? Nggak ada yang nolong. Nah, jadi kalau menurut dukun itu, mestinya aku tuh tidak ada karena ketuban aku yang lahir itu tuh, aku tuh ada 1 jam lebih dalam ketuban itu. Mestinya tidak selamat. Tidak. Kalau menurut aku tuh orang ketuban harus dipotong langsung. Nah, abak pulang dari masjid dilihatnya, mak aku udah lahir, baru dipanggil dukun, baru dibuka ketuban itu, baru saya muncul. Jadi saya tuh lahir di rumah majikan amak. Tapi di atas garung padi. Tumpukan karung dan di atas padi yang sudah diirik itu. Tuh mama saya cerita. Mama harus mengizinkan Nambo merantau, mau berhenti sekolah. Jadi udah izin merantau? Izin merantau. Lama kan enggak boleh dari dulu. Jalan ibu anaknya amak, siapa nolong amak lagi, gitulah cerita amak. Siapa yang nolong amak? Jadi enggak Pak, saya bilang. Awak merantau 3 bulan awak dirantau, awak janji jemput amak. Udah bilang begitu? 3 bulan. Ya, masih bahas ke Pekanbaru. Cuman yang penting tuh bagi saya itu ketika itu Bang, saya sangat membara, saya punya tekad yang kuat dan saya tidak pernah gentar gitu loh Bang. Umur 12 tahun benar? Umur 12 tahun. Saya tidak pernah gentar, bagi saya mencoba itu udah satu keberhasilan gitu loh. Dari dulu tuh? Dari dulu. Saya mencoba, jadi makanya kadang-kadang saya masuk ke perusahaan ini, saya bikin hotel, saya bikin mall, saya masuk ke perusahaan asing, kontraktor segala macam sebesar itu. Saya tidak pernah gentar gitu loh Bang. Yang perlu, saya tiktok dulu. Jadi berani mencoba. Bagi saya berani mencoba itu udah sukses Bang. Jadi kalau kita tidak berani mencoba, kita ragu-ragu, dan kita undurkan mencoba kita, atau kita batalkan, kita orang gagal lah pada hari itu. Jadi merantau pun aku berani. Saya enggak kedar, saya enggak sekolah. Oh, biarpun orang di sekolah, bagi saya tidak, saya enggak
Nggak bagi saya nggak ada itu. Yang perlu saya janji sama emak saya. 3 bulan setelah saya merantau, emak saya jemput ke kampung. Terbukti? Terbukti. Nggak sampai 3 bulan. Ya, kenapa kita pinjam rupiah Pak? Dalam rumus kami tidak ada Pak. Benar Bang, tapi dalam rumus hati saya berbeda, saya bilang. Jadi udah tuh ada instingnya? Ya itu ada insting Bang. Mungkin ada insting satu nggak. Pokoknya kalau jemput pinjam rupiah aja berdentung jantung saya Bang. Pokoknya mau pinjam dolar aja gitu, berdentung nggak nyamannya saya gitu aja. Itu saya bilang ke mak saya, Mak, kalau awak pinjam kredit itu besar Mak. Mana rancak rupiah aja dolar Mak coba. Mak aja Mak kan dakek bana. Mangalo dolar tuh nggak gratis waktu itu rupiah aja lah. Karena ketidakpengertian. Iya, ketidakpengertian. Dan udah ngikutin nasihat dari Ama. Oh, Ama mau ngecek bantu itu Mama enggak jawab. Sudah saya putuskan. Ya. Pinjamannya tetap rupiah. Perintah Ama nih. Ya, enggak bukan. Ya, pertama. Jadi apapun bentuknya, pekerjaan siapa sepenting apapun. Ketika mama saya telepon, dia kurang sehat, saya tinggalkan semua. Di balik orang sukses itu ada bakti kepada ibu. Berkali-kali saya mengingat ini. Dan ini hari ini saksi, termasuk saya. Saya begini dengan tante begini, karena ibu saya dulu waktu hidup, tiap hari, 5 kali sholatnya mendoakan anak-anaknya. Kita. Dan saya jangan pernah melalaikan bakti kepada ibu. Jadi, wah mama saya itu perempuan luar biasa Bang. Apa dia tidak luar biasa? Hidupnya miskin. Dia jalani dan dia bisa menyusukan kita dan bisa kita sampai dewasa. Ketika saya ada sesuatu memecahkan gitu ya, saya duduk sama mak saya datang, saya bertanya. Satu contoh tadi itu, Mak, Ambo kedapat pinjaman kredit di bank. Kontrak Ambo dolar. Tapi Ambo harus rupiah. Nama nerancak dama rupiah. Ambo ketika memutuskan nih rupiah pinjaman Ambo. Tapi ada tapinya, teman-teman anak buah Ambo kan orang profesional, semua sarjana, bank segala macam. Itu dari 10 anak buah Ambo, 9 itu mendukung Ambo pinjam rupiah, pinjam dolar. Nah kan, udah seperti itu semuanya toh. Ambo minta lagi ke saya sama Ambo, sama pemikiran Ambo sama aja Ambo. Mangalo dolar. Gak ngerti dolar. Mengapa pula lah kita dolar? Mengalot. Iya aja lah. Gak ngerti dolar. Gak ngerti kita dolar. Dan itu yang menyelamatkan. Nah, iya, waduh Bang di situ, Bang bisa bayangin Bang. Ya. Kalau kita pingin sukses, memang harus tekad yang kuat gitu loh. Ya. Harus berani mencoba gitu loh. Satu yang mesti kita lakukan adalah berbakti kepada orang tua kita. Saya bangga sama emak saya itu. Dia bisa membesarkan saya biarpun dengan hidup yang sangat susah. Susah. Disekolahin? Ya sebenarnya saya ketika saya umur 7 tahun, teman-teman udah pada sekolah, saya minta sekolah sama Ama, kata Ama, Ama alo DPT bas. Habis duit? Ama jangan sekolah dulu ya nak ya, saya tunda. Akhirnya saya bilang sama Ama, kalau gitu si Bas tetap sekolah, tapi buat dagangan. Jadi Ama tuh gini, jadi saya tidak masuk sekolah, tapi ikut bersekolah sama teman-teman, tapi saya berdagang. Dagang apa udah? Nah, saya bilang sama Ama, dagang apa Mak? Di belakang rumah waktu kan ada singkong. Si singkong itu nanti Ama buat kan lado. Daging lado, satu di daun pisang, daun kerisik. Itu diikat Mama, diikat. Jadi namanya kalau kampung kami kerupuk ramuna namanya Bang. Kalau sini kerupuk lado lah. Kerupuk lado lah, pedas-pedas ya. Ya. Nah, itu. Jadi orang teman sekolah aku ngantar dagang itu. Jadi udah nggak sekolah waktu itu? Belum sekolah. Jadi udah umur hampir 8 tahun, bukan umur 7 tahun, itu umur 6 tahun kan dulu udah boleh masuk sekolah. Baru saya sekolah kelas 1. Tapi tetap berdagang.
dagang. Pokoknya sekolah itu tidak pernah tidak berdagang. Gini, ada pertanyaan kepada saya, Bang. Mendadak pertanyaannya, Bang. Pak Bas Rizal katanya, saya mau bertanya. Saya ada catatan Pak Bas katanya. Kebetulan katanya, saya orang Pariaman dan ada dari kampung kami. Dia ketika melamar kerja di perusahaan Pak Bas, dia tidak lulus. Ditolak lamarannya. Sedangkan dia butuh pekerjaan. Habis itu jalan akal dia pergi ke rumah Pak Bas, ke rumah mak saya. Setelah itu dia langsung diterima di perusahaan Pak Bas. Dia sampai bekerja 15 tahun di tempat Pak Bas. Bagaimana perusahaan Pak Bas? Bagaimana itu Pak Bas? Kami ingin tanya jawaban Pak Bas. Saya jawab sederhana sama saya. Jangankan mama saya memasukkan orang bekerja di perusahaan saya, batuk saja mak saya, apapun pekerjaan saya pulang. Saya datangi mak saya, kecil bagi saya tuh. Jadi mak tuh gitu, masuk orang kerja aja saya bilang. Tapi secara profesional dia tidak masuk, tapi kalau mak saya memasukkan, lain persoalan. Lain persoalan saya bilang. Jadi jangankan batuk saja dia, saya bilang, saya tinggalkan semua pekerjaan. Betul nggak? Luar biasa. Hah? Ya. Memang di kantor nggak terima dia. Iya. Dia masuk akal, dia langsung ke rumah mak kan. Mohon nggak mak, sudah. Ya. Nah, mak telepon, bah terima, ya mak, silakan. Enggak. Kami nyenang orang tua kita. Bisnis sukses itu ada 3 K itu, Day. Iya. K yang pertama itu komunikasi. Nomor 2 kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan hajar. Ambil. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Ya, yang K terakhir itu apa ya? Komunikasi, kesempatan, komitmen. Komitmen itu penting. Jadi udah tuh kalau udah berjanji, apapun yang terjadi, nggak sama. Pokoknya kalau janji sama orang jam 11 itu saya tidak mau. Setengah jam sebelumnya saya harus ada. Ya. Nah, bagi kita orang tua itu nomor 1, Bang. Nah, tapi yang saya bersyukur tuh, Bang, orang tua saya dua-duanya menikmati apa yang saya hasilkan. Dan saya mengantarkan amak saya ke Mekah. Di Mekah sakit. Dan pesawat kita yang lain belum harus berangkat. Saya harus berangkat 3 hari sebelumnya. Itu saya ambil bisnis, charter pesawat, pulang ke Jakarta. Masuk rumah sakit Pondok Indah langsung. Nah, ada sama saya gitu, Bang. Nggak ada cerita. Nggak ada duanya, Bang. Terima kasih. Udah Bas Rizal Koto. Saya pun ya makin mantap ya bahwa sekali lagi saya pesan, apalagi yang bapak ibunya masih ada, terutama ibu masih ada, bahagiakanlah, minta maaflah kalau salah. Kemarin konten saya ingat ya, konten saya tentang bagaimana kita harus merawat ibu. Kalau ibu kita rewel, orang ibu itu ya, orang tua itu kalau makin tua makin jadi anak kecil dia. Ya. Makin lama mengecil. Makin lama badannya mengecil dan kelakuannya pun makin jadi anak kecil. Makanya kalau Bang lihatkan foto, saya langsung. Ya langsung saya bawa sengaja. Pasti udah nangis. Ya. Mungkin lama makin mengecil. Ya. Jadi kalau ibu di rumah kok makin tua, makin nyinyir, makin rewel gitu. Ya itu bagian dari ujian ya, Daya. Siap. Ya, jadi yang kemarin ada komen-komen di konten saya terakhir waktu saya bilang ibu maaf itu tentang ada ibu yang tua kok nanya ini burung apa nak berulang-ulang. Sehingga anaknya hilang kesabaran. Aduh, saya bilang, kasih. Nah, itu saya konten saya. Dan ada juga yang sempat, wah itu ibu kok ngeprank, ibu kok nggak ikhlas, terserah. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda sampaikan itu adalah gambaran dari diri Anda. Jangan sampai menyesal kayak saya. Ya, ini contoh nyata. Ya, karena berbakti kepada ibu. Jadi, dan beliau ada lagi sukses. Bang, orang ngomong sama saya, Bang. Orang tanya, Pak Bas tuh pintar ini. Apa mungkin saya bilang, tanpa doa ibu saya bisa jadi begini? Nggak mungkin, saya bilang. Nggak mungkin. Usaha-usaha saya namanya usaha, ada begini dalam suasana yang berat. Tahu tuh ada aja pertolongan. Ibu saya mendoakan terus. Sama ada. Saya pernah diundang, dibahas oleh Ustadz Quraisy Shihab. Ngebahas kenapa Helmi Yahya kok bisa cemerlang ya pendidikannya. Padahal waktu kecil nggak pernah minum susu karena nggak mampu beli susu. Ya jawaban beliau cuma satu ya, karena doa ibu.